Bulan terlihat bulat di langit, tapi sebenarnya bentuknya oval, lebih mirip lemon. Bentuk rata dengan bagian menonjol di tiap sisinya ini terbentuk miliaran tahun lalu waktu gaya pasang surut panas membentuk keraknya. Gaya itu nggak memengaruhi wilayah bulan secara rata. Gravitasi dari planet kita juga memengaruhi bentuk bulan seiring waktu. Saat misi ke bulan sedang disiapkan, beberapa peneliti khawatir karena ada lapisan debu tebal di permukaan bulan. Mereka takut lautan debu ini cukup lembut dan tebal buat menelan siapapun yang mendarat di bulan. Tapi meski permukaan di sana emang berdebu, lapisan ini terlalu tipis buat dianggap mengganggu. Bulan emang bukan satelit terbesar di tata surya. Juaranya adalah Ganymede, salah satu dari 79 satelit yang mengelilingi Jupiter. Tapi bulan adalah satelit terbesar kalau dibandingkan sama planet induknya. Diameternya hampir 3.500 km, berarti sedikit lebih besar dari seperempat ukuran bumi. Kita ambil contoh Pluto, rasio satelit dibanding planetnya lebih kecil. Satelit terbesar Pluto, Charon, hampir seukuran Pluto, makanya jadi kayak sistem planet katai ganda. Butuh berapa lama sih buat mengelilingi permukaan bulan? Waktu astronot Apollo mendarat di sana, mereka berhasil berjalan pada kecepatan 2 km per jam. Rata-rata berjalan di bulan 2 kali lebih cepat dari berjalan di bumi. Gaya gravitasi yang rendah di bulan bikin traksi ke permukaan berkurang. Tapi pakaian astronot itu nggak didesain untuk pendakian jarak jauh. Secara teori kita mungkin bisa mencapai kecepatan 5 km per jam sebelum kita harus lari. Dengan kecepatan ini, kita bisa menjelajahi hampir 11.000 km. Artinya, kita bisa mengelilingi bulan selama 91 hari kalau terus jalan tanpa berhenti. Kenapa bentuk bulan berubah? Satelit alami kita ini memiliki fase berbeda setiap bulan. Mulai dari bulan baru sampai bulan purnama, lalu kembali lagi tapi dalam urutan sebaliknya. Cahaya matahari nggak bisa menyorot seluruh bagian bulan sekaligus. Makanya ada sisi malam dan siang kayak di bumi. Bentuk yang kita lihat bergantung pada lokasi bulan terhadap matahari. Kalau bulan ada di antara bumi dan matahari, cahaya matahari cuma menyorot bagian yang enggak kita lihat. Namanya bulan baru. Bulan kelihatan gelap dalam fase itu. Tapi saat bulan berada di belakang bumi ditinjau dari matahari, sisi siangnya benar-benar menghadap bumi. Maka terjadilah bulan purnama. Setelah fase awal, saat bulan masih baru, permukaan bulan lebih terlihat saat mengorbit planet kita. Itu disebut waxing. Bulan dalam fase ini akan menjadi bulan sabit awal. Saat bulan terlihat separuh, terjadi kuartal pertama bulan. Setelah itu, bulan masuk fase cembung awal, saat ukurannya lebih besar dari separuh tapi belum penuh. Setelah mencapai fase bulan purnama, bulan perlahan menyusut dan mengalami fase yang sama tapi dengan urutan sebaliknya. Kalau kamu ke bulan, mungkin kamu akan melihat jejak kaki manusia di sana, meski belum ada lagi yang ke sana sejak misi Apollo terakhir tahun 1972. Jejak kaki itu awet selama bertahun-tahun karena nggak ada aktivitas geologi di bulan, kayak gempa atau letusan gunung berapi. Nggak ada angin, hujan, atau hal lain yang bisa menghapus jejak kaki itu. Gimana cara ke bulan? Kamu pasti langsung mikir, tentu aja pakai roket. Tapi lift bulan merupakan solusi yang lebih baik karena naik roket ke permukaan bulan sulit, mahal, dan cukup bahaya. Kenapa orang pengen pergi ke bulan? Bukan cuma karena kawahnya, pemandangan indah bumi, atau hal-hal unik lain yang dimiliki bulan. Bulan juga penuh sumber daya seperti bentuk helium yang langka. Manusia bisa memanfaatkan ini di pembangkit listrik fusi di bumi. Kita bisa menambang beberapa elemen lain juga dan memanfaatkannya buat ponsel pintar dan gadget lain. Untuk lift bulan, kita harus menarik kabel yang dipasang ke permukaan bulan sepanjang 402.000 km ke arah bumi. Nggak bisa dipasang langsung ke bumi sih, karena bumi dan bulan bergerak, tapi kita bisa berhenti di orbit planet kita. Kita bakal punya pesawat ulang-alik robot bertenaga surya yang naik turun kabel itu, kayak punya ban berjalan gitu, buat mengangkut sumber daya yang langka dan berharga ini ke bumi. Kabelnya akan setebal pensil dan beratnya 40 ton. Kedengarannya mahal ya, tapi biaya pembuatannya akan terbayar hanya dalam 53 perjalanan. Bulan bergerak konstan, satelit alami kita berputar pada porosnya dan mengelilingi bumi. Bulan butuh waktu yang sama buat mengelilingi bumi dan berputar sekali pada porosnya dibandingkan planet kita yang berputar pada porosnya setiap 24 jam dan mengelilingi matahari dalam 365 hari. Jadi, bulan dan bumi terkunci pasang surut. Makanya kita selalu melihat sisi bulan yang sama.
Ada teori yang menyebutkan kalau bulan mungkin terbentuk waktu benda seukuran Mars dari tata surya menabrak bumi. Bumi dan benda itu bertabrakan 45 miliar tahun lalu pada tahap awal tata surya yang masih cukup kacau. Kalau teori ini benar, berarti sekitar 60% bulan tersusun dari unsur yang juga ada di lapisan luar bumi. Rangkaian keadaan menguntungkan bikin kita bisa ngelihat gerhana matahari total dari bumi. Bulan punya ukuran dan jarak yang pas dari bumi buat kelihatan sebesar matahari di langit. Saat berada di antara matahari dan bumi, bulan benar-benar menutup matahari. Kamu juga bisa melihat halo cantik yang bersinar di pinggirannya. Kalau jarak bulan lebih jauh atau ukurannya lebih kecil, gerhana matahari cuma bakal kelihatan kayak bintik di matahari. Di bulan telah ditemukan bukti kandungan air yang bergerak. Wujud air di bulan masih berupa es dan molekul yang bergerak di permukaan saat bulan mendingin dan menghangat pada siang hari. Air terjebak di permukaannya sampai tengah hari saat matahari ada di cabang atas meridian bulan. Saat ini sebagian air mencair, memanas dan berakhir di atmosfer bulan yang tipis. Atmosfernya mengandung beberapa gas unik termasuk kalium dan natrium. Venus, Mars, dan Bumi nggak punya unsur ini di atmosfernya. Jadi, air diam di tempat dan mengambang sampai masuk wilayah lebih dingin, lalu kembali ke permukaan. Ada anomali di bawah permukaan kutub selatan bulan. Gumpalan logam besar dan super padat ada di mantelnya. Gumpalan ini kemungkinan besar mengubah medan gravitasi bulan. Nggak ada yang tahu gimana gumpalan logam besar ini bisa terjebak di bawah permukaan bulan. Bisa jadi, itu sisa asteroid nikel besi. 4 miliar tahun lalu, asteroid ini menabrak sisi jauh permukaan bulan dan menciptakan kawah kutub selatan Aitken. Satelit kita menyusut, bagian dalamnya mendingin, bikin bulan mengecil lebih dari 45 meter. Kayak anggur yang berkerut waktu menyusut. Tapi anggur punya kulit fleksibel sementara kerak permukaan bulan rapuh. Makanya kerak permukaan itu retak saat bulan mengecil. Dengan begitu terbentuklah sesar naik. Satu bagian kerak mendorong bagian terdekatnya. Peristiwa ini udah berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Sesar bulan ini masih aktif sekarang dan mungkin menyebabkan gempa bulan karena bulan perlahan terus menyusut dan mendingin. Sebagian gempa ini kuat, mungkin sampai 5 skala Richter. Saat mengorbit bulan, astronot mengambil foto Ina, endapan vulkanis yang cukup unik. Ina mungkin terbentuk sekitar 3,5 sampai 1 miliar tahun lalu. Belum terlalu tua lah. Gunung berapi di bulan mungkin aktif pada zaman dinosaurus. Coba aja dinosaurus punya teleskop ya. Mereka mungkin bisa ngeliat pemandangan keren lava yang keluar dari permukaan bulan. Bulan punya zona waktu sendiri bernama Lunar Standard Time. Waktu itu nggak sesuai sama waktu di bumi. Setahun di bulan berlangsung 12 hari. Satu harinya sekitar 1 bulan di bumi. Nama hari-harinya diambil dari nama astronot yang berjalan di bulan. Hari-hari ini dibagi ke dalam 30 siklus. Siklus itu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Kalendernya dimulai waktu Neil Armstrong menginjakan kaki di bulan, yaitu tanggal 21 Juli 1969. Misi robotik Yutu-2 Tiongkok menuju ke sisi gelap bulan diluncurkan pada tanggal 7 Desember 2018. Hampir sebulan kemudian, pada 3 Januari 2019, rover ini berhasil mendarat di kawah von Karman di dekat kutub selatannya. Dengan pencapaian ini, Yutu-2 menjadi rover pertama yang mendarat di sisi jauh bulan. Para ilmuwan sangat tertarik dengan area ini. Kawah yang selamanya gelap dan dingin itu juga mengandung air berbentuk es. Bongkahan esnya tidak beraturan dan kemungkinan berupa es purba. Di kutub selatan, sebagian besar es ini terkonsentrasi menjadi kawah. Sedangkan di kutub utara, lebih jarang dijumpai. Es ini bisa digunakan setelah misi berawak jangka panjang mendarat di bulan. Beberapa hari setelah Yutu-2 mendarat, sistem operasinya mati sehingga si rover tidur sepanjang malam lunar pertamanya. Yutu-2 kemudian hidup lagi pada tanggal 29 Januari 2019. Semua peralatannya berjalan secara normal. Pada hari lunar pertamanya, Yutu-2 menempuh jarak 119 meter. Satu hari lunar berlangsung selama sekitar 14 hari dan malam harinya juga sama. Rover ini menjelajahi bulan saat siang hari karena mati pada malam hari. Hal ini sudah menjadi rutinitasnya. Pada hari lunar ke-8, Yutu-2 menemukan objek menakjubkan. Temuan ini membuat para ilmuwan menunda semua rencana lain dalam misi. Mereka serius mencari tahu materi aneh yang terdeteksi itu.
Awalnya, hari itu sama saja dengan hari biasa. Pada tanggal 25 Juli 2019, Yutu-2 mulai bergerak menyusuri kawah kecil bekas benturan benda langit. Rover ini dibantu dan dimonitor oleh tim pengemudi dari Pusat Kendali Ruang Angkasa Beijing. Pada tanggal 28 Juli, tim sudah bersiap untuk mematikan rover agar bisa tidur siang. Matahari sudah meninggi, maka tingkat radiasi dan suhunya juga sangat panas. Keduanya bisa merusak mesin. Sebelum mematikan Yutu-2, mereka mengamati foto-foto yang diambil dengan kamera utama. Kemudian, mereka melihat kawah kecil berisi materi yang sangat berbeda dari lanskap di sekitarnya. Karena tidak bisa mendeteksi zat yang mirip gel itu, rover ini pun digerakkan untuk memeriksa temuan aneh tersebut. Yutu-2 perlahan mendekati kawah untuk memeriksa materi berwarna tak biasa itu. Mesin itu dilengkapi dengan peralatan khusus yang mendeteksi pantulan cahayanya. Alat ini diharapkan bisa membantu mereka memahami struktur materi tersebut. Sayangnya, temuan ini tetap menjadi misteri selama lebih dari setahun. Wajar saja, temuan dan fakta yang awalnya tidak disertai gambar ini telah membuat dunia bertanya-tanya. Penjelasannya cuma sebatas, materi ini terlihat seperti gel berkilau dengan warna sembarang. Tentu terkesan ganjil karena permukaan bulan kering dan berdebu. Dan akhirnya, misteri ini terpecahkan juga. Para peneliti telah menganalisis informasi yang diterima. Sesuai perkiraan, materi itu tersusun dari batuan breksi terang kehijauan dalam sampel berukuran maksimum 51 cm x 15 cm. Wujudnya mirip salad jeli isi buah. Saat dilelehkan, batuan ini akan terlihat seperti kaca. Batuan breksi tersusun atas potongan batu tajam yang menyatu karena zat kapur. Sampel yang ditemukan di sisi jauh bulan tersusun dari campuran berbagai mineral. Zat penyusun utamanya berupa silikat, salah satu komponen yang paling banyak terdapat pada kerak bulan dan kerak bumi. Di dalam sampel itu juga ada sedikit kaca, berarti materi itu terbentuk selama letusan gunung berapi. Tapi, aktivitas vulkanik di bulan sudah berhenti sejak 3 miliar tahun lalu. Karena itulah, para peneliti sangat ragu kalau temuan luar biasa ini disebabkan oleh aktivitas vulkanik. Kemungkinan penyebabnya adalah asteroid, komet, atau meteorit raksasa yang pernah menghantam bulan. Dalam benturan itu, tekanan dan suhunya sangat tinggi sehingga banyak batuan langsung meleleh. Sebagian di antaranya cepat dingin dan terbentuklah kaca. Sisanya terakumulasi di kawah bekas benturan dan perlu waktu lama agar dingin. Maka terbentuklah batuan baru. Materi itu kemungkinan tidak terbentuk di kawah Von Karman, tapi di kawah Vincent dan Alder yang berdekatan. Lubang yang ditemukan berdiameter maksimum 2 meter, jadi materi yang terbentuk pastilah tidak lebih dari 2,5 cm. Tapi ukurannya terlalu kecil untuk bisa menghasilkan batuan breksi sebesar itu. Menariknya, materi itu menyerupai sampel yang diambil oleh misi Apollo NASA. Salah satunya tersusun dari pecahan mineral berwarna gelap yang saling menyatu. Di dalamnya juga terkandung sedikit kaca berkilau. Tapi belum bisa dipastikan kesamaan materi itu dengan temuan Yutu-2. Saat rover itu mengambil foto dan mengukurnya, bulan dalam kondisi redup sehingga kualitas gambarnya tidak begitu bagus. Para ahli di Apollo NASA punya misi memeriksa area bulan yang belum pernah dijelajahi. Karena itulah, mereka tidak punya sampel apapun yang bisa dibandingkan dengan materi terang kehijauan yang ditemukan Yutu-2. Tapi kalau dugaan mereka ternyata benar, artinya sisi jauh bulan kemungkinan sangat mirip dengan sisi yang menghadap ke bumi. Memangnya apa sih istimewanya sisi gelap dari satelit bumi ini? Dan kenapa kita tidak bisa melihatnya? Penyebabnya yaitu fenomena penguncian pasang surut. Satu-satunya satelit alami bumi ini berotasi pada porosnya selama 27 hari. Selama itu pula, bulan mengorbit planet kita. Karena inilah, kita selalu melihat sisi bulan yang sama. Tepatnya, kita bisa melihat 59% dari permukaan bulan. Jadi, dalam 1 tahun, kita bisa sekilas melihat sisi jauh bulan. Sisi bulan yang tidak bisa kita lihat berbeda dari sisi yang menghadap bumi karena tidak punya titik hitam kasat mata di malam hari. Titik ini berupa permukaan basalt bulan yang disebut lunar Maria dan terbentuk oleh letusan gunung berapi purba. Peristiwa ini terjadi sekitar 3-4 miliar tahun lalu. Sisi jauh bulan didominasi kawah dan gunung tinggi, jadi bukan berupa dataran. Salah satu gagasan yang bisa menjelaskan perbedaan yang mencolok di kedua sisi ini yaitu teori tumbukan.
Teori ini menyatakan kalau miliaran tahun lalu, bumi bertumbukan dengan planet atau objek raksasa lain. Setelah itu, runtuhannya menabrak objek lain yang kemudian menjadi bulan kita. Inilah yang menyebabkan lanskap bulan sangat berbeda dari bumi. Teori yang lebih baru menyatakan sisi bulan yang menghadap bumi lebih hangat karena panas yang dipancarkan oleh planet kita. Selama letusan gunung berapi itu, sisi jauh bulan bersuhu dingin, sehingga mineralnya lebih cepat padat. Mineral ini menjadi lapisan pelindung atau tameng yang melindungi bagian dalam bulan dari hantaman meteorit. Tiap benturan membentuk kawah besar. Selain itu, kerak yang jauh lebih lunak di sisi depan memuntahkan lava setiap kali dihantam meteorit. Setelah dingin, lava ini akan menutup kawah bekas tumbukan. Meski sisi jauh bulan sering disebut gelap, sinar matahari yang menerpa kedua sisi bisa dibilang sama terang. Sisi yang menghadap bumi terlihat lebih terang karena cahaya yang berasal dari bumi. Para ahli sangat tertarik untuk menjelajahi sisi jauh bulan karena dua alasan. Setelah meninggalkan bumi, sekian banyak gelombang radio terhalang oleh bulan. Kalau para astronom bisa membuat teleskop radio atau teleskop optik di sisi gelap bulan, mereka bisa mengumpulkan lebih banyak data dan masalah interferensi bisa dihindari. Teleskop itu juga akan terlindung dari pantulan sinar matahari dari planet kita. Selain itu, teleskop akan terlindung dari radiasi sinar matahari kalau didirikan di dalam kawah. Mereka bisa melihat sisi jauh bulan dengan sangat jelas. Para ilmuwan juga yakin kalau di sisi jauh bulan terdapat banyak helium-3. Bumi terlindung dari angin matahari yang meniupkan gas helium-3 karena medan magnet bumi, tapi satelit alami kita tidak punya pelindung ini. Karena itulah, mereka beranggapan bulan bisa menjadi tempat yang sangat cocok untuk menambang helium. Unsur langka ini nantinya bisa digunakan sebagai bahan bakar dalam reaksi fusi. Oke, coba angkat tangan. Siapa nih yang masih percaya kalau matahari mengorbit bumi? Nggak ada ya? Tapi orang di zaman dulu meyakini konsep ini loh, karena kelihatannya memang begitu. Matahari terbit di ufuk timur, kemudian terbenam di sebelah barat. Lalu terbit lagi di sebelah timur. Faktanya memang begitu. Lalu apakah ini berarti kalau matahari mengelilingi bumi kita? Enggak lah, matahari nggak mengelilingi bumi kita. Kebanyakan orang juga tahu fakta ini, tapi kenapa kita meyakini kalau bulan mengelilingi bumi? Nah, kita perlu mundur dulu ke masa sekitar 500 tahun yang lalu. Saat itu para saintis sangat sulit meluruskan konsep yang sudah diyakini secara umum. Nicolaus Copernicus menjadi orang pertama yang mengemukakan teori heliosentris atau matahari sebagai pusat tata surya kita sekitar tahun 1510. Itu pun gak bisa dia lakukan secara terang-terangan di muka umum karena dia cuma diam-diam mengirim surat ke astronom lain. Di dalam surat itu, dia menjelaskan mereka perlu stop melihat bumi sebagai pusat tata surya dan mereka perlu menggantinya dengan matahari. Karena teori ini lebih mudah dipahami dan lebih valid secara astronomi. Tantangan Copernicus dalam menyebarkan teori ini juga dipengaruhi oleh inovasi konseptual lain yang signifikan, yaitu bumi juga ternyata berotasi. Konsep bumi berotasi yang dicetuskan oleh Copernicus bertentangan dengan 5 deskripsi literal bumi di Alkitab yang menyatakan kalau dunia ini tegak dan tidak goyang. Sebisa mungkin gereja mempertahankan perspektif tersebut. Sebagai jemaat gereja, Copernicus menganggap dirinya terlalu berisiko untuk tampil dengan teori heliosentrisnya yang revolusioner. Tapi 100 tahun kemudian, Galileo Galilei mengungkapkan teori ini secara terbuka. Dia punya bukti pengamatan sebagai pendukungnya karena dia punya teleskop. Di awal tahun 1610, Galileo pertama kali mengamati satelit Jupiter dan mengamati orbitnya. Ternyata satelit Jupiter juga mengelilingi Jupiter. Satelit ini mengelilingi planet raksasanya dalam orbit langsung, jadi nggak seperti bulan kita yang mengorbit matahari bersama bumi. Nama Galileo semakin dikenal setelah dia menemukan gerakan orbital yang nggak heliosentris. Penemuannya ini nggak sejalan dengan pandangan umum kala itu, sehingga mulai menggoyahkan anggapan tentang kosmologi yang berpusat pada bumi. Dia memang seorang revolusioner. Masih di tahun yang sama, Galileo juga nemu fakta lain. Dari teleskopnya yang cuma punya apertur 38 mm itu, dia mengamati kalau Venus juga punya fase seperti bulan. Kemudian Galileo menuliskan bukti Venus yang mirip dengan bulan ini di buku catatannya dalam bahasa Latin. Gak ada penjelasan lebih lanjut soal Venus yang mengelilingi matahari sih. Banyak orang juga takut nyobain teleskop Galileo saat dia menaruhnya di alun-alun kota Pisa. Mereka khawatir pendirian mereka akan
akan goyah. Memang aneh sih, tapi kita juga mengalami hal yang sama saat dihadapkan pada konsep bulan yang mengelilingi matahari, seakan-akan bulan menjadi planet ganda bumi. Orang awam dan para ilmuwan tetap menggunakan kata bulan seperti nama resminya dalam Persatuan Astronomi Internasional. Satelit alami kita ini mengelilingi bumi dan memperlihatkan berbagai fase selama bulan lunar atau moon. Para penggemar bulan biasa memakai istilah ini untuk nyebutin siklus bulan selama 29,5 hari. Beginilah buku pelajaran di sekolah kita ngejelasin soal fase bulan yang juga sejalan dengan keyakinan kita saat ini. Jadi, bumi kita berperan sebagai pusat bulan, kemudian ada bulan yang mengelilingi bumi. Inilah yang disebut dengan perspektif geosentris bulan karena kita melihatnya dari sudut pandang bumi. Bulan mulai muncul, kemudian hilang, lalu muncul lagi, maka bulan kita mengelilingi bumi. Padahal kalau diamati dari luar angkasa, nggak kelihatan begitu. Mengamati bulan dengan cara pandang Copernicus seperti ini sudah nggak relevan. Dan kita perlu melihatnya dari perspektif heliosentris seperti objek lain di tata surya. Fase bulan dari perspektif geosentris memperlihatkan bumi yang cuma diam dan berada di tengah lintasan bulan selama sebulan. Tapi planet kita kan bergerak. Bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan mencapai 106.000 sampai 109.000 km per jam. Jadi posisi bumi nggak cuma diam saat dikelilingi bulan. Anggapan ini menyesatkan dan sangat keliru. Perspektif heliosentris bumi dan bulan yang sama-sama bergerak di luar angkasa akan terlihat seperti ini. Bulan nggak bergerak mengelilingi bumi, tapi bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Satelit alami kita ini mengelilingi matahari dalam lintasan sinusoidal alias bolak-balik melewati lintasan bumi yang terus maju. Amati baik-baik deh, bulan juga selalu maju. Objek ini nggak akan bergerak mundur ke arah matahari maupun bumi. Karena geraknya selalu maju secara sinusoidal, bulan nggak bisa disebut mengorbit seperti satelit lain mengorbit planetnya dalam lintasan elips. Bulan nggak mengorbit bumi, tapi satelit kita ini mengorbit matahari bersama bumi, atau bulan dan bumi sama-sama mengorbit matahari. Copernicus dan Galileo tentu akan setuju dengan pernyataan ini, tapi sains sekarang masih sulit menerima perspektif heliosentris bulan. Mungkin akan ada banyak buku yang harus dicetak ulang. Para ahli astronomi yang selama ini keliru juga perlu bikin klarifikasi. Makanya, perspektif heliosentris revolusioner bulan ditentang keras agar teori ini nggak diterima secara luas. Salah satunya yaitu bulan yang nggak pernah keluar dari tarikan gravitasi bumi, sehingga kita perlu menganggapnya sebagai satelit bumi atau dalam istilah astronominya dinamakan orbital. Bulan memang nggak pernah keluar dari tarikan gravitasi bumi, makanya nggak terpental jauh dari planet kita. Tapi dalam representasi jelasnya, bulan selalu terlihat mengelilingi bumi di dalam tarikan gravitasinya. Ini juga kurang tepat, bulan nggak bergerak kembali menuju bumi seperti dalam orbit elips, jadi pendapat tersebut bisa disanggah. Astronom yang menyatakan kalau bulan selalu ada di dalam tarikan gravitasi bumi sebagai bukti orbital nggak mempertimbangkan gerakan sinusoidal bulan yang terus maju. Kecepatan bulan meninggalkan gravitasi bumi tercatat sekitar 4.320 km per jam. Dan kecepatan relatifnya terhadap bumi sekitar 3.600 km per jam. Kira-kira kekuatan apa ya yang bisa memberinya tambahan 720 km per jam untuk keluar dari gravitasi bumi? Menurutmu apa? Kalaupun hal tersebut bisa terjadi, akibatnya pasti sangat mengerikan. Sanggahan lain terkait perspektif heliosentris bulan juga ada, terutama yang berkaitan dengan barycenter sistem bumi dan bulan. Jadi sederhananya, barycenter adalah pusat gravitasi antara bumi dengan bulan. Bayangin kamu lagi naik jungkat-jungkit bareng pemain football profesional di taman kota, berapa jauh jarak kalian berdua supaya jungkat-jungkitnya seimbang? Nah, dia perlu duduk di dekat bagian tengah jungkat-jungkit. Dan di situ, kamu diibaratkan sebagai bulan, sedangkan si pemain sebagai bumi. Barycenter alias titik keseimbangan sistem bumi dan bulan berada 1.600 km di dalam bumi. Para astronom menyebutkan titik seimbangnya ini yang kemudian mengorbit matahari. Kita juga bisa menyebutnya sebagai perspektif heliosentris. Copernicus dan Galileo pasti akan setuju kok. Tapi sebagian astronom kelihatan sering nambahin animasi geosentris bulan yang mengorbit bumi dengan barycenternya biar mereka bisa bikin bulan mengorbit bumi. Tapi kesannya mereka kayak menggabungkan dua sudut pandang yang sangat berlainan dalam satu animasi. Bisa jadi standar ganda kan?
Ada juga masalah sistem planet ganda yang bikin kita sulit membantah kalau bulan memang mengorbit matahari. Persatuan Astronomi Internasional juga nggak menganggap bulan dan bumi sebagai planet ganda. Alasannya karena barycenter sistem bumi dan bulan ada di dalam bumi. Bener juga sih. Nah, kamu tahu kan kalau Pluto telah berganti status menjadi planet Katai? Persatuan Astronomi Internasional tetap teguh dengan keputusannya meskipun bukti pendukung Pluto sebagai planet juga cukup memadai. Mungkin kita perlu menggali makna dari penghuni bumi ya. Sebagai penghuni bumi, kita termasuk penduduk di salah satu dunia yang mengorbit bintang kekuningan di dekat pinggiran galaksi spiral. Kita tinggal di luar angkasa dan menjadi makhluk luar angkasa. Di atas kita ada bulan sebagai satelit bumi. Saat melihat bulan dengan kacamata geosentris, kita akan keliru. Laju pemahaman konseptual kita tentang luar angkasa akan terhambat oleh pandangan keliru yang sudah nggak berlaku. Alam semesta kita nggak berpusat di bumi maupun di bulan.